Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu daerah. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Majalaya. Majalaya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, dan Majalaya ini terletak 25 km di sebelah tenggara kota Bandung atau sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang. Kontur tanahnya relatif datar, kecuali di desa-desa bagian selatan yang sedikit menanjak. Sungai Citarum membelah pusat kecamatan ini dan seringkali menimbulkan banjir besar jika musim hujan tiba. Majalaya menghubungkan kota Bandung ke Kabupaten Garut via jalur Cijapati dan Kamojang. Majalaya merupakan salah satu kota kecamatan paling ramai dan padat penduduk di Kabupaten Bandung. Wilayah ini pernah dijuluki sebagai kota dolar karena kemajuan perekonomiannya pada tahun 1960-an, terutama di bidang tekstil. Distribusi hasil tekstil Majalaya adalah Jakarta dan Surabaya, diteruskan ke seluruh Indonesia, bahkan Filipina. Alasan kenapa pada saat itu Majalaya dapat menjadi sentra tekstil adalah karena fasilitas pendistribusian yang cepat, karena masih tersedia pengantaran jalur kereta api melewati jalur Majalaya. Pada tahun 1990 sampai 1998 terjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia yang berdampak besar pada para pengusaha tekstil di daerah Majalaya, menjadikan banyak penopang tekstil Majalaya gulung tikar karena jatuhnya harga barang dan kerugian yang tidak sedikit. Hal ini membuat Kecamatan Majalaya terpuruk pada saat itu. Kain yang terkenal yang berasal dari Majalaya adalah kain tenun tradisional yang menghasilkan produk sarung pada masa kejayaannya. Kini, pengrajin sarung di Majalaya telah beralih ke metode baru mesin modern. Biarpun demikian, ada beberapa pengusaha kecil bertahan dengan metode lama dengan memakai alat tenun tradisional. Nama Majalaya menurut sejarah dan berdasarkan cerita turun-temurun berasal dari dua nama kakak beradik pedagang kopi yang berasal dari luar Pulau Jawa, tepatnya Pulau Sumatera, pada abad ke-17, yaitu Eyang Maja dan Eyang Laya. Dikarenakan jasa-jasanya terhadap penyebaran syiar Islam serta mengembangkan sistem perekonomian dan perdagangan biji kopi dan rempah-rempah, sehingga pada saat itu Majalaya menjadi sentral kota perekonomian dan pusat perdagangan masyarakat, serta mengembangkan kerajinan kain tenun, sehingga kedua nama tersebut dijadikan suatu nama kota kecamatan, yaitu Majalaya, setelah keduanya wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kondang Majalaya, dan sampai saat ini makam tersebut dijadikan makam sejarah oleh warga masyarakat Majalaya. Ada pula beberapa tinggalan sejarah di sekitar Majalaya. Yang pertama, di Kampung Kadatuan, Desa Bojong, ada gundukan batuan di tepi jalan yang tidak terlalu diperhatikan orang. Dari cerita mulut ke mulut, batuan itu dipercaya sebagai bekas lokasi pusat kerajaan Saunggalah. Yang kedua, di jalur Jalan Sapan Bojong Emas, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, di tepi Citarum, ditemukan tumpukan batuan yang dipercaya sebagai reruntuhan sebuah candi. Di dekatnya, di bawah pohon kimunding, pernah ditemukan sebuah arca Durga Mahesa Suramardini yang oleh warga sekitar disebut Arca Putri. Di lokasi ini juga ada satu bangunan tanah berundak yang disebut Pasaduan. Ada dugaan itu adalah tempat ritual atau situs pemujaan dari masa Raja Resi Guru Manikmaya dari Kerajaan Kendan. Ketiga, di Desa Tangulun, Kecamatan Ibun, ditemukan juga tumpukan batu yang dipercaya sebagai sisa-sisa sebuah candi.
tumpukan batuan serupa juga ditemukan di sebuah kampung bernama Kampung Candi. Keempat, di Kampung Ciwangi, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, terdapat sebuah makam kuno yang dipercaya sebagai makam Eyang Kalijaga atau Eyang Pakujaya. Itulah makam Ratu Cakrawati Wiranatakusuma yang memerintah di Tatar Ukur pada masa Dipaki Ukur bergerilya memberontak terhadap Mataram. Kelima, di kaki Gunung Manik, Desa Nagrak, terdapat dua makam kuno dari abad ke-16. Masing-masing makam Prabu Ragamulya Surya Kencana atau Prabu Seda, Raja Pajajaran terakhir, dan makam istrinya, Parahitra-suli Yasahri, putri dari Raja Parungkuyah, Prabu Surya Dandang. Setelah wafatnya Raja Parungkuyah, Prabu Surya Kencana menikahi putri Parahitra-suli Yasahri sebagai selir keempat, sekaligus melanjutkan pemerintahan Parungkuyah. Keenam, Prabu Surya Kencana pernah mendirikan pasanggrahan di kaki Gunung Manik atau daerah Selaawi sekarang, dan menamakannya Galuh Sangkuan. Di tepi Citarum dibangunnya juga sebuah gerbang Panto Bangongong yang disebut Lawang Gintung. Wilayah itu dinamakan Nagrak. Ketujuh, di sebuah bukit bernama Karanggantungan, terdapat sebuah batu bergantung terlilit akar-akar pepohonan. Di bawahnya ada sebuah makam kuno. Banyak yang percaya itu adalah makam Raja Majapahit, Hayam Wuruk, yang konon seusai perang Bubat, Hayam Wuruk pernah lama tinggal di daerah ini dan menjadikannya sebagai pusat pelatihan Jagabaya dalam rangka membantu pertahanan kerajaan Sunda Galuh setelah masa Prabu Linggabuana. Kedelapan, di kaki Gunung Selasih, Desa Karangtunggal, tak jauh dari situs Saunggalah, terdapat beberapa makam tua yang dikeramatkan. Salah satunya adalah makam Mbah Karang, seorang resi yang berpengaruh besar dari kerajaan Saunggalah. Di kawasan ini terdapat habitat kera dengan jumlah yang selalu tetap, yaitu 40 ekor. Kesembilan, di puncak Gunung Selasih, ada situs makam Dewi Sela Asih Cakraningrat. Kawasan gunung ini termasuk dalam hutan larangan yang tidak boleh sembarangan dimasuki. Saat pasukan Banten menyerbu, Ratu Saunggalah, Nimbang Waringin, meminta agar seorang tumenggung membawa putrinya, Dewi Sela Asih, kepada Mbah Karang. Namun, tumenggung yang malah jatuh cinta itu membawanya ke sebuah bukit yang sekarang dikenal dengan nama Pasir Tumenggung. Sementara itu, kerajaan Saunggalah telah hancur dan mereka tak mungkin kembali lagi. Dewi Sela Asih meminta agar setelah wafat dimakamkan saja di puncak gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Selasih. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Majalaya yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!